Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu agar memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Titah yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan memahami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita minta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
ini diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dalam kasih terhadap kami. Demikianlah juga kehendaknya kamu kaya dalam pelayanan dan kasih. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk menentukan aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang telah, karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya Ia kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaan, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat kerenangan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara para mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kitab 2 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan secara berlahan-lahan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu ke di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Palestina, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemah para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang.
dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Jonathan orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mendengar, kita menyaksikan, kita merenungkan ketika kita boleh menyatakan atau memperingati para pejuang-pejuang bangsa. Tetapi Daud ketika dia mendengar Saul yang selalu berusaha untuk membunuhnya karena dianggap saingannya, tetapi Daud dengan setia, Daud dengan segala kerendahan hati, dia sabar menanti dan menghindar agar dia tidak terbunuh. Walaupun Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Tuhan katakan, orang-orang yang kuurapi janganlah engkau jamah. Daud mengikuti perintah itu. Bagaimanakah kisah Daud boleh menghindar dan boleh mengerti dan tahu persis bahwa Saul ingin membunuhnya? Ada perikatan persahabatan dari Nathan kepada Daud, anak Saul. Dia mengabarkan bahwa ayahnya Saul akan membunuhnya. Oleh karena itu berjaga-jagalah. Persahabatan yang begitu erat diikat dalam perjanjian antara Daud dan Nathan. Dan itu juga yang diingat oleh Daud. Sehingga ketika Daud mendengar berita kematian Saul dan Nathan, Daud memberi satu gambaran kehidupan. Daud mencoba untuk memberikan yang terbaik, mengenang dan memberitakan bukan hanya kepada Jonathan, teman, kawan yang setia, tetapi dia juga menganjurkan kepada semua bangsa Israel untuk mengenang dan menghormati pahlawannya, yaitu Saul, raja pertama dari Israel. Saul dan Jonathan pergi meninggalkan segala yang ada dalam peperangan. Tapi Daud menggambarkan bahwa Saul adalah orang yang begitu luar biasa hebatnya. Orang yang dipilih Allah untuk
membela, untuk mengeluarkan, untuk membebaskan bangsa Israel. Begitu juga Jonathan sebagai kekasihnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Daud memberikan satu pujian, lantunan kepada bangsa Israel, agar semua bangsa Israel memahami bahwa Allah telah mengasihinya, Allah telah melindungi bangsanya. Bukan saja melalui Daud, tetapi melalui Saul dan Jonathan yang menyelamatkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita boleh merenungkan betapa besar kasih daripada Daud kepada Saul yang dianggap sebagai musuhnya pada saat itu, tetapi Daud selalu menganggap bahwa Saul adalah raja, bahwa Saul adalah orang yang dipilih Allah, sehingga dia tidak menganggap Saul sebagai musuhnya, tetapi dia menganggap Saul dan Jonathan sebagai kekasih jiwanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pengorbanan Kristus kepada semua bangsa yang telah memberontak, yang telah hilang kemuliaan Allah, dijalin kembali, dipulihkan kembali dengan kasih setia yang diberikan oleh Yesus. Dia mau berkorban, dia mau menyelamatkan, dia rela untuk mati dan disiksa, karena dia melihat kekasih jiwanya, yaitu umat yang telah dipilih, saudara dan saya. Dia mengorbankan segala sesuatu, bahkan nyawanya. Dan bagaimanakah kita yang telah diperjuangkan? Kalau Daud boleh menggambarkan bahwa Daud selalu memuja, memuliakan para pahlawan yang begitu luar biasa, menghormati begitu luar biasa, dan menyampaikan berita kepada bangsa Israel. Tuhan Yesus yang telah mati, disalib, naik ke surga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nyanyian apa yang harus kita lantunkan? Berita apa yang harus kita sampaikan? Kalau Daud menyampaikan kepada semua bangsa Israel, saudara dan saya diperintahkan oleh Tuhan Yesus, beritakanlah kabar sukacita kepada seluruh bangsa. Ingatlah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus memberikan kuasa kepada saudara dan saya untuk menyampaikan berita. Dan tugas itu adalah tugas utama. Mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Mendoakan musuh-musuh kita yang telah dan ingin mencelakakan kita. Inilah ajakan Yesus. Begitu juga Daud tidak akan mencelakakan Saul walaupun punya kesempatan. Sebenarnya sebagai manusia, Daud layak untuk melawan. Tetapi oleh karena perintah daripada Tuhan, dia melakukan itu dengan sukacita. Dan Tuhan menyertai di sepanjang hidup. Begitu juga dengan saudara dan saya. Ketika kita ditugaskan untuk menyampaikan berita sukacita, ketika kita menyampaikan kabar sukacita kepada semua bangsa, dan Tuhan berkata,
Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan biarlah kita mendoakan musuh kita, mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Yang berarti semua orang adalah sahabat kita di dalam Yesus Kristus. Semua orang hendaknya diselamatkan oleh darahnya. Oleh karena itu kasih setia Yesus yang telah menyelamatkan kita, itu adalah satu yang harus kita amini, bahwa saudara dan saya dipilih dan disuruh untuk memberitakan kabar sukacita. Seperti Daud memberitakan puji-pujian kepada seluruh bangsa Israel ketika Saul dan Jonathan telah tiada. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kemuliaan Tuhan kami boleh panjatkan kehadirat-Mu pada saat hari ini kami merenungkan firman Tuhan, bagaimana Daud boleh menyatakan berita tentang keadaan lawannya Saul dan kekasihnya Jonathan. Tetapi Daud tidak membedakan itu, tetapi dia mau menyatakan dan memberitakan kepada bangsa Israel bahwa Saul dan Jonathan adalah pahlawan yang luar biasa. Saat ini kita sedang diperhadapkan dengan segala macam persoalan, segala macam bencana, bukan saja bencana alam, tetapi penyakit yang melanda setiap kehidupan kita dalam hampir 2 tahun ini. Tuhan telah memberi kuasa kepada kita agar kita boleh diselamatkan. Oleh karena itu, biarlah kasih setia Tuhan menyertai kita. Bapa kami di dalam surga, puji dan syukur serta kemuliaan kami boleh panjatkan kehadirat-Mu pada hari ini, karena Tuhan telah memelihara, menyertai, dan memberikan kuasa kepada kami untuk menyampaikan berita sukacita. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang dilanda oleh COVID-19. Tolong Tuhan Kau berikan sukacita, tolong Tuhan Kau berikan kegembiraan agar mereka memperoleh imun yang kuat sehingga mereka boleh menjadi pemenang. Kami yakin dan percaya Engkau sudah melawat mereka, Engkau sudah membebaskan mereka, dan Engkau sudah menyembuhkannya. Begitu juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka karena ditinggalkan kekasih jiwanya, sahabatnya, orang tuanya, bahkan adik-adiknya. Tolong Tuhan, Engkau berikan penghiburan bagi mereka. Begitu juga saudara-saudara kami yang saat ini yang terbeban berat, mungkin karena persoalan rumah tangga, mungkin karena persoalan keluarga, mungkin juga karena persoalan ekonomi. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan memberkati, Engkau akan menguatkan mereka sehingga mereka mendapat sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah Engkau juga mengampuni segala kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Thank you.
kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai